is the goal of nearly every government in the world. In its simplest terms, growth means that more money is spent in an economy every year. The most common measure for the wealth and development of a country is gross domestic product, or GDP. GDP is the total value of everything we make and everything we spend. The United Nations has concluded that if current population and consumption trends continue, by the 2030s, we will need the equivalent of 2 planets to support us. Menurut saya pembangunan di Indonesia tuh itu berjalan atau bergerak seperti secepat pembangunan di Indonesia bagian lainnya. Hanya saja ada permasalahan yang lebih kronis di sana, yaitu pembangunan di daerah perkotaan berjalan lebih cepat dan jauh lebih cepat daripada pembangunan di pedesaan. Dengan demikian, banyak persoalan yang terjadi di daerah pedesaan seperti persoalan kemiskinan, persoalan rendahnya tingkat pendidikan, persoalan masalah kesehatan. Jadi hal yang utama yang menjadi tantangan buat kita dalam hal membangun Indonesia Timur adalah bagaimana kita bisa membangun masyarakat pedesaan di sana untuk bisa hidup lebih baik. Ada beberapa hal yang perlu ditekankan. Nomor satu adalah pembangunan kualitas manusia. We measure economic growth by tracking the total financial value of everything a country or the world produces and sells on the market. The global economy, and in particular those of rich countries, is driving climate change and destroying valuable natural environments on which all of us depend: soil, forests, fisheries, and countless other resources that help keep our civilization running. So what should we do? Most economists think that new ideas will be able to fix most of these problems. They argue that in the same way that exponentially increasing resource and energy use have fueled exponential economic growth, is infinite growth possible on a finite planet? Wow, thank you, Pras. Bagus. Makasih, Mas Pras. Ini rupanya persiapannya bagus sekali nih ya. Jadi introduksinya udah pakai video nih. Silakan, saya kira kita lanjut saja ke Mas Budi ya. Mungkin bisa diperkenalkan. Oke. Ya, tentunya pertama-tama. Oh ya, sorry Bobby. Kita Silakan, Bob. ada lagu Indonesia Raya dulu ya. Oke. Orang yang berilmu, yang beruang, banyak juga yang tinggal di luar negeri. Semuanya itu kan pilih.
Baik, teman-teman semua, ini saya kira introduksi yang bagus sekali, Indonesia Raya dan Bangun Pemudi-Pemuda ya. Silakan Mas Bobi untuk memberikan konteks dari acara ini. Silakan Mas Bobi. Terima kasih Mas Wisnu, teman-teman alumni ITB 80 dan teman-teman partisipan dari acara Sosok ITB 80 yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat sore untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Pada sore hari ini kita bisa bertemu dalam acara Sosok ITB 80 episode yang ke-17. Alhamdulillah, sejak 3 tahun yang lalu acara ini kita rintis dan masih berlangsung sampai dengan hari ini. Dan hari ini kita mendapatkan sosok ITB yang lebih sering bertempat tinggal dulu di luar negeri setelah lulus. Ya, tentu ini kesempatan yang mengharukan bagi kita semua, mungkin yang jarang bertemu dengan Mas Budi Reso Sudarmo ya setelah lulus. Dan kita pada hari ini ada 2 event yang kita coba kaitkan dengan acara Sosok ITB 80. Yang pertama tentu adalah peringatan Hari Sumpah Pemuda yang akan jatuh hari Senin tanggal 28 Oktober. Jadi kita jarang mendengar bahwa ternyata Sumpah Pemuda ini sudah mendekati 100 tahun nih. Jadi tahun ini tahun yang ke-96 ya. Mudah-mudahan kita diberi umur panjang bisa sampai ke 100 tahun Sumpah Pemuda ya. Kalau tidak ke 100 tahun Indonesia merdeka ya 2045. Dan yang kedua tentu kita ikut bergembira bahwa 20 Oktober yang lalu sudah ada pemerintahan yang baru ya. Nah, tentu sebagai sosok ITB kita sangat concern ya, sangat menaruh perhatian terhadap perkembangan di sekitar kita, khususnya pemerintahan yang baru. Nah, oleh karena itulah sore ini kita ingin mendengar dari Mas Budi Reso Sudarmo yang sehari-hari mengamati perekonomian Indonesia ya, untuk bisa sharing pada kita ya dalam rangka mengupdate perkembangan Indonesia terkini dan kira-kira bagaimana ke depan. Oleh karena itu, terima kasih ke Mas Budi yang menyempatkan, karena di Canberra sekarang sudah mulai gelap ini, ya. Nah, dan tentu juga kepada teman-teman pendukung Sosok ITB 80, Teh Aike, Mas Pras, Mas Fauzi, Mas Ali, dan tentu Mas Wisnu yang sudah bersedia menjadi host sore hari ini. Dan tentu juga kepada teman-teman semua yang hadir, alhamdulillah sudah mencapai 36 orang. Mudah-mudahan terus bertambah sampai nanti selesai acara. Terima kasih. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kesehatan kepada kita semua. Dan saya ingin kita sejenak menundukkan kepala, mendoakan teman kita, Mas Tri Budi ya kalau tidak salah, dari seni rupa yang meninggalkan kita semua pada minggu ini ya. Semoga almarhum diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Baik teman-teman semua, marilah kita nikmati acara Sosok ITB 80 pada sore hari ini. Semoga kita semua sehat walafiat. Selamat sore, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kembali ke Mas Wisnu, silakan. Baik, Mas Bobi. Terima kasih sekali, Mas Bobi. Saya kira Mas Bobi mengingatkan kepada kita semua ya bahwa memang sekarang ini saat-saat di mana pergantian ya. Saya kira ada satu pergantian yang penting terhadap pemerintahan kita dan mudah-mudahan apa yang disampaikan nantinya oleh Mas Budi itu bisa menginspirasi dimanapun atau kapanpun atau siapapun dari kita yang bisa memberikan, menyebarkan lah begitu atau sharing terhadap pemikiran-pemikiran Mas Budi. Kembali lagi mungkin tadi ada yang baru bergabung. Ini Mas Budi ini S1-nya dari Elektro, kemudian S2-nya dari Delaware ya di Amerika, kemudian dari Cornell University. Tetapi saat ini beliau mengajar di NU, Australian National University di Canberra di Australia. Saya kira waktunya saya berikan kepada Mas Budi untuk memberikan cerita lah begitu ya tentang seluk-beluk dan suka duka sejak perjalanan hidupnya lah yang mungkin bisa memberikan inspirasi kepada kita semua dan mungkin ada pelajaran yang penting yang bisa kita peroleh. Monggo silakan Mas Budi. Terima kasih Mas Wisnu, Mas Bobi dan teman-teman nih, banyak yang saya lagi lihat-lihat, banyak yang saya ingat. Ada Pak Rajab, Mas Rajab, tentunya Pras sama Fauzi. Udah lama nggak ketemu Fauzi. Saya ingat, terus ada juga teman-teman lain yang anak elektro rata-rata saya ingat. Ya, ada Iko, Mas Sentot juga ingat sipil tuh. Mbak Susan, wah Mbak Susan ini saya ingat. Jadi saya banyak, terima kasih banget udah pada hadir. Sebenarnya nggak ada yang istimewa sih yang akan saya katakan. Kalau suruh cerita pengalaman setelah lulus ITB, bagian mana ya yang menarik? Menurut saya yang setelah lulus ITB yang paling penting tuh mengambil keputusan untuk menikahi Dayu. Dayu itu TK 80. Ya, jadi kita salah satu pasangan sesama angkatan. Tahun berapa? Saya lulus tahun 86, terus menikah tahun 88. Kami punya anak 3, 2 laki-laki, 1 perempuan. Dan ya udah gitu, seperti yang Mas Wisnu sampaikan, kita dapat kesempatan belajar terus kerja, dan akhirnya end up ngajar di Australian National University. Jadi Anak-anak itu sih lahir di kira-kira. Amerika, ya? Saya pernah tinggal di Amerika waktu belajar. Anak-anak lahir di sana? Anak-anak lahir di Indonesia. Terlalu dingin, di Pak, Indonesia. di sana. Terlalu dingin. Kita butuh suasana hangat, Pak. Ya. Jadi seperti itu sih. Nggak banyak big thing lah. Kita hidup sehari-hari aja seperti biasa. Dan sebenarnya juga nggak pernah pengen tinggal di Australia ya dulu, atau pulang itu maunya ngajar di UI dan udah ngajar di UI. Tapi di UI center saya ditutup. Jadi untuk sementara katanya sambil nunggu center yang baru dibuka, ya silahkan. Waktu itu ada tawaran ke Australia. Jadi tapi ternyata senternya nggak pernah dibuka lagi, jadi saya nggak pernah bisa balik lagi. Jadi saya end up di Australia. Jadi kira-kira begitu, Mas Wisnu. Di UI ya? Jadi berapa saya tahun ngajar di UI, ya tahun 96 sampai 2001. Saya ngajar di Fakultas Ekonomi, sama-sama Pak Rektor sekarang nih, Pak Ari Kuncoro, Pak Bambang Brojonegoro, Sri Mulyani, Hati Basri.
Waktu itu beberapa kali sih kalau meeting dosen gitu ketemu, mereka juga baru pada balik kan, baru mulai gitu. Jadi udah kenal, jadi kenal. Jadi sering ketemu. Tapi waktu itu ada center yang saya run waktu itu, namanya Inter University Center, PAU. Oh iya. PAU itu nggak tahu mesti ingat apa enggak. Pusat antar universitas. Pusat antar universitas ya. Dulu saya pegang itu sama Pak Ari Kuncoro, terus senternya itu ditutup. Ya karena senternya ditutup, saya kerja di tempat lain dulu. Tapi PAU kan nggak pernah dibuka lagi kan. Jadi ya udah. Jadi seperti itu sih, tapi beberapa kali juga mau balik. Memang susah untuk balik pada waktu itu. Jadi waktu tahun 2010, saya sempat setahun di UI, tapi memang prosedur untuk kembali waktu itu susah, jadi setahun di sana terus balik lagi ke sini. Jadi akhirnya ya udah, nanti nunggu pensiun aja. Kalau udah pensiun balik. Pertanyaannya Mas Budi, pertanyaan nih. Kan background pertama kan elektro ya. Kenapa kok bisa berminat ke masalah-masalah ekonomi, kemudian natural resources juga ya, sumber daya alam? Gimana itu? Dari dulu sebenarnya saya sudah pengen belajar ekonomi ya. Dari dulu sudah belajar ekonomi, tapi dulu kan main sama Gunadarma, Iko, Satviko tuh teman SMA dekat lah, dan mereka semua mau masuk ITB gitu kan. Jadi ya ada peer pressure juga, terus dari ayah saya juga ingin saya jadi insinyur gitu. So jadi saya pikir ya, dan orang-orang juga bilang setelah jadi insinyur bisa jadi ekonom. Jadi saya jadi insinyur. Jadi dulu waktu di ITB tuh ada di elektro tuh ada joke yang bilang gini, kalau udah lulus elektro buka tuh radio untuk betulin radio, tapi tulisnya bongkar di sini, pasang di sebelah. Nah, saya tuh bagian yang bongkar doang gitu. Kalau sebelah tuh tanya lah teman-teman elektro lainnya itu. Jadi nggak, ya itu memang dari dulu juga memang udah niat sih bahwa kalau udah selesai saya mau masuk ke ekonomi. Walaupun nggak bisa langsung juga di dalam, saya masuk ke matematik dulu. Di NU sekarang apa? Di fakulti apa? Oke. Kalau cerita tentang NU saya agak lancar. Saya ada di Australian National University